Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, selamat hari Minggu buat kita seluruhnya. Menyikapi pandemi virus corona yang sangat membahayakan karena penularannya hampir ke seluruh dunia, secara khusus hampir ke seluruh daerah di negara tercinta Indonesia, dan menyikapi surat edaran dari Wali Kota Banjarmasin, demikian juga himbauan dari Preses HKBP Distrik 27 Borneo, kita akan mengadakan ibadah di rumah kita masing-masing. Oleh karena itu, kami berharap meskipun kita beribadah di rumah, kita boleh mengikutinya dengan penuh hikmat. Kita akan masuk di dalam ibadah kita pada saat ini. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Keluarga yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita datang ke hadapan Tuhan di tengah-tengah ibadah ini. Bila Tuhan izinkan kita sekarang beribadah di tengah-tengah keluarga kita, itu adalah bukti bahwa Dia tetap hadir di sini. Bila pun kita beribadah di rumah ini, hal tersebut semata-mata untuk ikut berpartisipasi aktif menghambat dan memutus penyebaran virus corona yang sedang mewabah di tengah-tengah bangsa kita. Kita yakin dan percaya Allah hadir di tempat ini. Ya, Tuhan Allah yang Maha Kasih dan Maha Kuasa, kami hadir di hadapan-Mu yang kudus, di tengah-tengah keluarga kami di rumah ini, ingin memuji dan menyembah-Mu. Kami memohon kasih dan penyertaan-Mu. Kiranya kami tetap dalam naungan penyertaan-Mu. Sukacita di dalam Tuhan, itulah seruan Tuhan pada Minggu Lebaran ini. Apakah sukacita kita hari ini ketika kita sedang menghadapi dahsyatnya serangan virus corona? Pemazmur mengatakan, tetapi aku ini tertindas dan kesakitan. Keselamatan daripadamu ya Allah kiranya melindungi aku. Ya, inilah sukacita kita, bahwa di dalam penderitaan, kesakitan, dan ancaman hidup, keselamatan itu adalah dari Tuhan Allah. Oleh karenanya, marilah kita puji Tuhan, kita bernyanyi memuliakan namanya. Kita bernyanyi dari buku UMD nomor 557 ayat 1 dan ayat 2.
dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya. Hai semua orang yang mencintainya, bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya. Hai semua yang berkabung karenanya, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Haleluya, marilah kita berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah hidup dan pendamaian kami dengan Allah. Kami memuji nama-Mu dan mengucapkan terima kasih atas karya penyelamatan Tuhan kepada kami. Sertailah kami dengan kasih setia-Mu, agar kami selalu mengingat Engkau yang telah menderita dan mati bagi kami. Kuatkanlah hati dalam menghadapi masa-masa yang sulit ini, dan sertai jiwa kami untuk percaya dan hidup di dalam kasih-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku WD nomor 86 ayat 1 dan ayat 3. Sepatutnya kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan yang senantiasa menyertai kita sampai pada hari ini. Mari kita menyadari bahwa kasih Tuhan masih bersama kita yang memberi berbagai berkat-Nya. Di tengah-tengah wabahnya virus corona, Tuhan memberi kita kekuatan dan keteguhan hati untuk selalu berseru kepada-Nya. Dia memberi kita kesehatan, makanan dan minuman. Begitu banyak berkat Tuhan yang kita terima. Berangkat dari perenungan tersebut, di mana Tuhan senantiasa menyertai hidup kita, apakah yang layak kita katakan? Immanuel, sampai saat ini Tuhan menyertai kita. Benar, memang kita hidup tidak hanya dalam sukacita, namun pergumulan hidup. Persoalan dan sukacita pun datang silih berganti, bahkan tidak tanggung-tanggung. Saat ini kita mengalami kekhawatiran yang tinggi, hidup yang terancam oleh virus corona. Banyak hal yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dalam menyikapinya. Solidaritas kita sebagai sesama anak bangsa saat ini diuji. Apakah saling bahu-membahu menghadapi ancaman virus corona? Walaupun demikian, sebagai anak Tuhan, apakah yang layak kita katakan hari ini?
kegembiraan maupun kegelisahan. Kiranya melalui itu semua semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan sebagai sumber kebahagiaan hidup. Mengingat semuanya itu, kita diarahkan untuk semakin dekat kepada Tuhan dengan berkata, Immanuel, sampai saat ini Tuhan menyertai kita. Sebagai orang percaya yang yakin dan percaya akan penyertaan Tuhan, mari kita menyerahkan hidup kita hanya kepada pemeliharaan Tuhan saja. Mungkin kita takut, khawatir dan bimbang. Mungkin kita hilang kendali dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Sama seperti seseorang yang berjalan di kegelapan, tidak tahu apa yang ada di depannya. Bahkan dengan rasa takut dia tidak mampu melihat ke depan. Tetapi kita yang sudah dipilih Tuhan, anak-anaknya yang sudah diberkati, tetaplah kuat dan jangan khawatir. Berserahlah kepada Tuhan, Ia akan senantiasa menopang dan memegang tanganmu. Marilah kita berdoa mengaku segala dosa dan kesalahan kita. Kiranya Tuhan Allah dalam Yesus Kristus berkenan menolong kita. Marilah kita bernyanyi dari buku WD nomor 686 ayat 1 dan ayat 2. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau Maha Murah dan Maha Kuasa, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kita bernyanyi dari buku WD nomor 686 ayat 3.
kasihanilah kami. Tolonglah kami ya Tuhan dan selamatkanlah kami. Ampunilah dosa-dosa kami, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita berdoa di dalam hati kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Dari buku MD nomor 452 ayat 1 dan ayat 3. Tertulis di kitab 1 Petrus pasal yang keempat ayat 12 sampai ayat 19. Kita membacanya secara responsorial. Saudara-saudara yang terkasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus,
supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada di rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku UND nomor 691 ayat 1 dan ayat 6. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat, kita boleh menyaksikannya Amang Ina Remaja dan Aposo Ulung di acara yang tertulis pada kita saat ini. Kami tidak usah membacanya, tapi boleh kita memperhatikannya di dalam tertib acara yang ada pada kita masing-masing.
Demikianlah warta jemaat. Kita bernyanyi dari buku WT nomor 716 ayat 1 dan ayat 3. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu buat kita seluruhnya, Bapak Ibu, remaja Naposo Gunung yang kami kasihi. Firman Tuhan yang menjadi khotbah ataupun yang menjadi renungan dalam minggu kita pada saat ini tertulis dalam Mazmur pasal 69 ayat 30 sampai dengan ayat yang ke-37. Mazmur pasal 69 ayat 30 sampai 37. Saya akan membacakan kepada kita sekalian. Saya harap kita mengikutinya di rumah kita masing-masing. Demikian bunyinya. Tetapi aku ini tertindas dan kesakitan. Keselamatan daripadamu ya Allah kiranya melindungi aku. Aku akan memuji-puji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Pada pemandangan Allah itu lebih baik daripada sapi jantan, daripada lembu jantan yang bertanduk dan berkuku belah. Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati dan bersukacitalah, kamu yang mencari Allah, biarlah hatimu hidup kembali. Sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya dalam tahanan. Biarlah langit dan bumi memuji-puji Dia, lautan dan segala yang bergerak di dalamnya. Sebab Allah akan menyelamatkan Sion dan membangun kota-kota Yehuda, supaya orang-orang diam di sana dan memilikinya. Anak cucu hamba-hambanya akan mewarisinya, dan orang-orang yang mencintai namanya akan diam di situ. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari
untuk memindahkan ritual ibadah minggu dari yang biasa dilakukan di gereja sebagai rumah Tuhan, namun sekarang harus dilakukan di rumah masing-masing jemaat. Virus corona atau COVID-19 dengan sangat cepat telah menyebar ke seluruh penjuru dunia. Bayangkan saja, dalam jangka waktu kurang lebih 3 bulan, virus ini telah menyebar ke seluruh penjuru dunia dan saat ini sudah masuk ke Indonesia. COVID-19 bagaikan siluman yang tidak kita ketahui ataupun tidak kita sadari kehadirannya. Namun, secara cepat menyebar melalui kontak dengan manusia lain, dengan bersentuhan, bersalaman, berbicara dengan orang lain dari dekat, dan menggerogoti tubuh manusia hingga menelan beribu korban di seluruh penjuru dunia ini. Satu-satunya cara yang paling ampuh untuk memusnahkan dan memutus rantai penyebaran virus ini adalah dengan menjaga jarak atau yang dikenal dengan social distancing antara manusia dengan manusia. Untuk itulah dunia menyerukan agar setiap orang untuk sementara waktu dengan sukarela bersedia mengisolasi diri dengan cara berdiam di rumah, menghindari keramaian dan pertemuan massal. Ini jugalah yang menjadi alasan ibadah minggu dilakukan di rumah-rumah anggota jemaat. Dalam hal ini, gereja juga ingin ikut ambil bagian secara aktif dalam memutus rantai wabah corona ini. Sekali lagi, ibadah minggu bukan ditiadakan ataupun diberhentikan, tetapi dipindahkan sesaat ke skop yang lebih kecil, yaitu rumah kita masing-masing. Kita percaya bahwa ibadah minggu yang dilaksanakan di rumah ataupun home church karena keadaan darurat merupakan pelaksanaan ibadah yang juga sifatnya universal, kudus, dan rasuli. Artinya kualitas ibadah di rumah sungguh memiliki nilai yang tidak berbeda dengan yang ditawarkan di gereja setiap minggunya. Tentu kita semua merasakan kesedihan yang sama karena tidak dapat beribadah minggu di gereja seperti biasanya. Bahkan mungkin ada di antara kita yang merasa kesal karena tidak setuju kalau ibadah minggu dilakukan di rumah, sebab merasa bahwa rumah bukanlah rumah Tuhan ataupun gereja. Dipindahkannya ibadah minggu ke rumah menjadi puncak dari kesedihan kita. Setelah kesedihan menghadapi realita bahwa banyak manusia yang harus melewati berbagai perawatan medis, bahkan tidak sedikit yang mati karena virus ini. Kita juga bersedih karena perputaran ekonomi yang berhubungan dengan kelangsungan hidup manusia juga terganggu akibat keterbatasan manusia melakukan aktivitasnya saat ini. Namun, janganlah kiranya kesedihan itu merusak sukacita kita memuji dan memuliakan Tuhan dalam ibadah minggu hari ini. Kalaupun keganasan virus corona bisa merubah rutinitas peribadahan kita, tetapi ia tidak dapat merubah sukacita kita beribadah kepada Tuhan. Virus corona boleh merusak tubuh jasmani kita dan merusak perputaran ekonomi, tetapi ia tidak dapat merusak sukacita kita memuji Tuhan. Sungguh kita harus mengakui bahwa kehadiran virus ini telah membuat kita menderita dan sengsara. Virus corona telah menyebabkan banyak penderitaan bagi umat manusia. Manusia bukan hanya dirugikan secara fisik dalam kesehatan, tetapi kita juga dirugikan secara finansial dan ekonomi. Perikop khotbah kita hari ini menggambarkan bagaimana seorang Daud menggumuli berbagai penderitaan yang menghampirinya. Namun, Daud tidak membiarkan dirinya tenggelam dalam badai penderitaan yang menerpanya. Dengan modal iman dan kepercayaan kepada Allah, dengan tertatih-tatih Daud berjuang di dalam melawan ketakutan dan kekhawatiran akibat penderitaan yang
Dengan kacamata iman, Daud mampu menumbuhkan sukacita di tengah-tengah penderitaan yang ia hadapi. Bagaimana caranya? Yang pertama, Daud mampu bersukacita karena dia mengingat segala kebaikan dan pertolongan Tuhan yang telah ia terima selama ini. Ayat ke-30 dengan tegas menjelaskan pengakuan iman seorang Daud. Keselamatan daripadamu ya Allah, kiranya melindungi aku. Dia mampu tetap bersukacita dalam penderitaannya karena Daud percaya ada pengharapan bahwa Allah akan melindungi dia. Dia melewati penderitaan itu seperti apa yang Allah telah lakukan sebelumnya. Demikian juga dengan kita. Di tengah-tengah kesedihan dan penderitaan kita akibat virus corona, ingatlah kembali berbagai kebaikan dan pertolongan Tuhan yang ajaib yang telah dinyatakan kepadamu selama ini. Dia yang telah baik dan menolong kita dahulu, Dia jugalah yang akan menunjukkan kebaikan dan pertolongannya bagi kita saat ini. Inilah cara pertama yang dilakukan oleh Daud. Yang kedua, Daud mampu bersukacita karena dia percaya Allah mendengarkan seruan umatnya. Daud percaya Allah tidak pernah tidur dan tidak tinggal diam melihat penderitaan umatnya. Pada waktunya dia akan menjawab seruan umatnya, asal kita tetap percaya dan serius dan setia menyembahnya. Di balik duka pasti ada sukacita. Daud melihat semua yang terjadi dalam hidupnya dari kacamata iman, maka ia selalu melihat sisi positif dari apa yang terjadi dalam hidupnya. Ayat 36-37 menegaskan janji penyelamatan yang dari Tuhan bagi setiap orang percaya yang mampu bertahan dalam penderitaannya dan tidak berhenti memuji-muji Allah walaupun dalam kesesakan sekalipun. Seperti syair lagu Kidung Jemaat nomor 438 dikatakan, apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang ataupun tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Inilah yang menguatkan iman kita menghadapi situasi seperti ini. Kita harus mampu merefleksikan kasih yang telah diberikan Tuhan Allah itu kepada kita. Jika dengan memuji Tuhan adalah sebagai bukti kasih kita kepadanya, maka kasih kepada sesama adalah suatu bukti nyata iman kita. Dengan memberikan pertolongan kepada sesama lewat rasa empati dan solidaritas, gereja terpanggil di barisan terdepan untuk melakukan yang pertama, membangun empati. Berempati atau menaruh perasaan terhadap situasi yang sedang terjadi saat ini. Empati terhadap tim para medis sebagai garda terdepan menolong para korban-korban. Kita harus menaruh hati dan perasaan kita dalam penderitaan yang ditanggung oleh saudara-saudara kita, sebagaimana Kristus juga menanggung penderitaan kita di kayu salib. Yang kedua, membangun solidaritas. Sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan, kita harus memiliki jiwa kepedulian terhadap sesama. Di mana bila ada seseorang yang menderita, maka kita juga merasakan kesusahan mereka. Bagaimanakah bentuk solidaritas kita? Mari meningkatkan doa dan iman kita dan disertai dengan perbuatan yang nyata sampai berhentinya virus corona atau COVID-19 ini, yakni dengan melakukan aksi sosial. Beberapa aksi nyata yang bisa kita lakukan antara lain melakukan social distancing, bekerja di rumah, belajar di rumah, dan beribadah di rumah. Segala aktivitas sehari-hari kita lakukan di rumah. Lalu menjaga kebersihan dengan selalu mencuci tangan dengan sabun atau dengan hand sanitizer. Tidak usah berjabat tangan ataupun menjaga pola hidup sehat bagi kita seluruhnya. Yang kemudian kita harus
peka terhadap perkembangan informasi dari pemerintah. Memang sangat sulit merubah kebiasaan, tapi demi keselamatan diri kita dan sesama kita, marilah kita lakukan serentak agar mata rantai penyebaran pandemi COVID-19 ini terputus. Akhirnya, dari renungan ini, marilah kita semua bersukacita di dalam Tuhan dengan melakukan misi Tuhan Allah, yakni misi penyelamatan untuk seluruh ciptaannya. Tuhan memberkati kita, Tuhan menguatkan kita, Tuhan menolong kita, Tuhan menjagai kita. Dimanapun kamu berada saat ini, andalkan Tuhan di dalam hidup. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk cinta kasih Tuhan di dalam hidup kami. Meskipun pada saat ini, ketika kami boleh beribadah bukan di rumah Tuhan, namun di rumah kami masing-masing, kami meyakini bahwa Tuhan adalah Allah yang omnipresent, hadir bersama dan beserta kami. Oleh karenanya Tuhan, biarlah kami selalu mengungkapkan syukur ketika waktu ini juga menjadi kesempatan bagi kami untuk semakin lagi lebih dekat dengan keluarga kami. Kami baru disapa oleh firman-Mu yang mengingatkan kami di dalam setiap pergumulan, di dalam setiap kesesakan, di dalam setiap kesulitan, Engkaulah yang menjadi harapan kami. Sama seperti Daud, dia yakin dan percaya Tuhan akan menolong dia. Demikian juga kami Tuhan. Terlebih ketika kami umat manusia ini dihinggapi oleh rasa takut, kekhawatiran akibat pandemik COVID-19 yang saat ini begitu luar biasa mewabah di negara kami ini. Tuhan jagai kami, Tuhan sertai kami. Demikian juga Tuhan, kami berdoa buat para medis yang bekerja menjadi garda terdepan untuk menolong orang-orang yang menjadi korban COVID-19. Tuhan jagai, Tuhan sertai, Tuhan bimbing. Demikian juga para pemerintah dan para ahli-ahli, agar dapat Engkau berikan kebijaksanaan untuk melakukan yang terbaik untuk keselamatan para kami, masyarakat. Terlebih lagi Tuhan, di dalam melakukan apa yang terbaik untuk negara dan juga untuk kami rakyatnya. Berkati seluruh jemaat yang saat ini beribadah di rumahnya. Lindungi Tuhan, baik dalam setiap apa yang menjadi pergumulan, Tuhan berikan sukacita. Karena kami yakin Kau adalah sumber dari segala sukacita yang terbaik. Jagai kami Tuhan, lindungi kami, ampuni kami dari kesalahan dan dosa. Kami layak menerima berkat dan kami layak menjadi saluran berkat. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita kembali bernyanyi dari buku ini nomor 753 ayat 1 dan ayat 2 sambil mengumpulkan persembahan. Mari kita berikan persembahan yang terbaik sebagai bentuk ungkapan syukur kepada Tuhan. Kita bernyanyi. Yesus di
menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikianlah acara ibadah kita pada Minggu Lepare 22 Maret 2020 ini. Semoga Tuhan memberkati kita, menjagai kita, dan memberikan kita kesehatan. Dan kami sebagai Uluan Huria menghimbau kepada Bapak Ibu Remaja dan Naposo Gunung agar tetap melakukan distancing sosial untuk melakukan pemutusan mata rantai penyebaran COVID-19. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Amin.